Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Moza Ozora dengan NIM 86042762. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 sesi 5 tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan filsafat ilmu berfungsi sebagai pondasi kritis dan reflektif yang mengawasi kebenaran, metodologi, dan tujuan etis ilmu pendidikan. Disiplin ini memastikan ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi hafalan dogmatis, melainkan pengetahuan yang metodologis, kontekstual, serta memanusiakan manusia. Berikut adalah penjabaran sistematis, reflektif, dan kontekstual mengenai peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas atau mitra dialog kritis yang menjaga kemurnian ontologis, epistemologis, dan aksiologi ilmu pendidikan. Ia memastikan bahwa teori-teori pendidikan yang dikembangkan memiliki objek material dan formal yang jelas, metode perolehan ilmu yang sahih atau ilmiah, dan kegunaan yang beretika. Tanpa pengawasan filsafat, pendidikan rentan direduksi menjadi sekadar proses mekanis untuk mencetak tenaga kerja semata. Yang kedua, timbal balik. Pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi laboratorium hidup bagi pengembangan filsafat ilmu. Saat proses pendidikan berhasil mendorong siswa untuk berpikir kritis, meragukan asumsi, dan menemukan kebenaran secara mandiri, maka nilai-nilai filsafat teraktualisasi di lapangan. Paradigma baru dalam pendidikan ini memaksa para filsuf dan ilmuwan untuk terus memperbarui teori ilmu pengetahuan agar relevan dengan dinamika sosial dan memecahkan masalah nyata di masyarakat. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu menjadi lensa analitis yang tajam karena membedah setiap masalah pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Yang pertama, ontologi, menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh atau sekedar proses indoktrinasi? Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh dan divalidasi. Apakah melalui pengalaman empiris atau behaviorisme atau rasionalisme dan konstruktivisme? Ketiga, aksiologi, menilai untuk apa ilmu pendidikan tersebut digunakan. Ini berkaitan erat dengan moral, nilai kemanusiaan, dan dampak teknologi terhadap masa depan peserta didik. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dalam kurikulum. Penerapan filsafat ilmu terlihat jelas dalam desain kurikulum merdeka di Indonesia. Secara ontologi, kurikulum ini memandang setiap siswa memiliki kodrat alam dan potensinya masing-masing. Secara epistemologi, pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, tetapi menggunakan pendekatan berbasis proyek, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri. Secara aksiologi, kurikulum ini menekankan profil pelajar Pancasila yang bertujuan membangun karakter moral dan nilai kemanusiaan peserta didik. Karakter moral dan nilai kemanusiaan peserta didik dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan penghapusan ujian nasional murni sebagai satu-satunya penentu kelulusan merupakan langkah aksiologis epistemologis. Kebijakan ini didasari kesadaran filsafat bahwa evaluasi pendidikan yang menghakimi satu aspek saja bertentangan dengan hakikat manusia yang multidimensional.
sehingga diganti dengan asesmen yang lebih holistik dan komprehensif. Mungkin itu saja penjelasan tugas filsafat ilmu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.